Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu prihatin. Ya, Bu Selamat Yayu. sore. Selamat sore juga, Bu Yayu. Mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya. Sore-sore harusnya Bu Yayu istirahat, pulang dari sekolah ya, aktivitas. Tapi saya menginginkan minta waktu sebentar nih buat Bu ini untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Yayu nih. Baik, monggo Ibu. Ada apa ini nih? Ada yang mau disampaikan Ibu? Gini Bu Yayu, sebenarnya tuh saya tuh ingin mengembangkan pembelajaran saya setelah beberapa waktu yang lalu saya kan di supervisi nih Bu Yayu nih. Di materi saya itu masih ada yang kurang. Di mata saya waktu di supervisi itu di mata pelajaran IPS ya Bu Yayu ya. Ya. Tapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Tadi anak-anak itu masih banyak yang bercanda, tidak fokus untuk saat saya kasih pertanyaan atau LKPD itu, anak-anak juga agak sulit untuk menjawabnya seperti itu. Nih, masalahnya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya sudah tangkap. Jadi untuk kebutuhan belajar ya, anak-anaknya masih bercanda dan tidak fokus saat belajar. Nah, kira-kira Ibu dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya menginginkan ada solusi dari masalah saya ini ya yuk. Ada Masalahnya solusi kenapa ya kok anak-anak saya ini tidak fokus dalam pembelajaran seperti itu. Pada waktu mengikuti pembelajaran banyak yang bercanda, kemudian pokoknya kurang fokus deh. Intinya di situ masih banyak yang bermain, hasilnya juga kurang maksimal seperti itu. Saya tangkap situasinya sekarang itu berarti anak-anak masih kurang fokus dan bercanda ya saat belajar ya Bu. Betul. Baik, menurut Ibu nih apa sih yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu nggak fokus, bercanda seperti itu? Apa ya? Kalau menurut saya, apa kurang menarik pembelajaran yang saya berikan ya Bu ya? Ada lagi mungkin? Kurang menarik, karena begini Bu ya, materi IPS kan kalau untuk kelas 6 itu udah tingkatannya ke ASEAN, kemudian ke globalisasi, ke dunia gitu ya. Terus kalau saya menyampaikan kan kemarin tidak menggunakan itu ya, saya sih pengennya anak-anak itu menggunakan media belajar seperti itu Bu Yayu. Pengen sekali nih dengan gaya belajarnya anak-anak itu, ingin saya kelompokkan dari yang menyukai yang audio, kemudian saya mau tampilkan mungkin bisa audiovisual, bisa info atau proyektor ya. Baik, Terus kalau yang itu visual, saya pengen menggunakan gambar-gambar seperti itu Bu Yayu. Jadi saya menginginkan dari gaya belajar anak-anak itu bisa membantu anak-anak untuk fokus begitu. Baik. Jadi Ibu akan menggunakan metode yang menarik, kemudian media, kemudian menggunakan metode pengelompokan sesuai gaya belajar ya. Betul. Situasi yang Ibu inginkan dalam pembelajaran Ibu itu seperti apa Bu? Yang jelas menyenangkan, bisa berkolaborasi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian mereka belajar dengan nyaman. Terus yang jelas mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat kita melakukan untuk mungkin tanya jawab gitu, anak-anak juga mengerti apa yang harus dia lakukan seperti itu. Suasana yang menyenangkan ya. Ya, Nah, betul. menurut Ibu bisa terwujud gak
sih keinginan yang Ibu sampaikan barusan? Insya Allah bisa. Bisa, baik, alhamdulillah. Nah, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa hal tersebut bisa terwujud, Bu? Karena tadi kan mereka dengan kesukaan mereka, dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik, sesuai Insya Allah dengan sih bisa terwujud. Karena sesuai dengan hobi ya. Kalau yang namanya suka, mudah-mudahan sih ya bisa masuk ke otak gitu kan, tidak dengan cara paksaan seperti itu. baik, iya. Jadi karena sesuai dengan kesukaan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, maka insya Allah situasi yang Ibu inginkan bisa terwujud ya. Nah, Seperti itu. bagaimana kalau begitu ide Ibu untuk mewujudkan keinginan Ibu? Saya akan merencanakan ulang mungkin dari RPP mau saya rubah kembali ya. Bukan saya rubah, saya revisi sedikit kekurangan itu. Yang tadinya belum berdiferensiasi, saya pengen rubah menjadi RPP yang berdiferensiasi. Kemudian pelaksanaannya pun ingin saya kelompokkan seperti yang tadi. Saya gunakan gaya belajar yang menyukai audiovisual. Itu saya akan tampilkan proyektor. Kemudian yang menyukai visual saya akan tampilkan gambar-gambar. Kalau untuk yang audio saja, mungkin saya bisa menggunakan HP untuk mendengarkan. Nah, seperti itu yang ingin saya lakukan. Baik, baik, alhamdulillah. Jadi Ibu akan merevisi modul dan mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Ibu. Nah, baik, setelah sesi ini apa yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan mungkin ide Ibu? Ingin memperbaiki modul saya atau RPP saya. Baik, jadi setelah sesi ini akan langsung memperbaiki modul ya Ibu ya. Betul. Siapa saja yang bisa mendukung tujuan dari Ibu? Tujuan dari keinginan Ibu? Yang jelas itu teman sejawat ya Bu ya. Dan dorongan dari kepala sekolah. Dia yang mendorong untuk selalu maju untuk dalam pembelajaran gitu, seperti itu. Baik, jadi rekan sejawat dan kepala sekolah ya yang bisa mendukung tercapainya tujuan dari Ibu. Baik, Ibu Bisa juga dari anak-anak Bu, ya tambahan dari anak. Baik, dari anak-anak sendiri itu sendiri ya. Apa sih kesimpulan dari sesi ini Bu? Dari sesi perbincangan kita hari ini nih. Kesimpulannya tadi ya Bu Yayu, saya kan punya masalah nih tadi. Rasanya ruwet banget gitu. Tapi alhamdulillah saya dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Yayu nih, insya Allah akan terselesaikan dengan masalah tadi. Yang pertama kan tadi saya ingin banget merubah. Saya ingin merubah peserta didik saya atau anak didik saya bisa fokus dalam belajar materi IPS. Saya ingin memperbaiki atau merevisi modul ajar saya, dan kemudian saya akan merubah gaya belajar saya. Itu yang kesimpulan yang saya dapatkan Bu Yayu. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa saya terapkan dan anak-anak atau anak-anak pun bisa belajar dengan nyaman, dengan senang gitu, dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, alhamdulillah berarti sudah tercerahkan ya Ibu ya, untuk solusi permasalahannya. Iya, alhamdulillah. Mungkin karena alhamdulillah Ibu juga sudah mendapatkan solusi dan kemudian juga waktu sudah ini ya Bu. Kita tutup aja mungkin sesi hari ini ya Bu. Dan tentunya saya akan tunggu nanti kabar dari Ibu, ide-ide Ibu, penerapannya bagaimana nanti di kelas, dan mudah-mudahan itu jadi solusi dari permasalahan Ibu. Ditunggu untuk kabar baiknya ya Ibu untuk penerapan. Terima kasih banyak loh Bu Yayu, maaf nih mengganggu banget nih ya. Sama-sama Terima Ibu. kasih, mudah-mudahan insya Allah nanti kalau sudah ada
kabar atau baik ada peningkatan yang baik, saya kontak atau seandainya belum berhasil pun saya akan kontak Bu Yayu lagi ya, Iya, mungkin dengan baik, telepon atau terima WA ya Bu kasih. Yayu ya. Jangan Ya, bosan-bosan siap ya Bu Yayu. Ibu. Iya, Ibu ditunggu nih kabar-kabarnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi